Dari waktu ke waktu, kita telah banyak melihat hal terjadi di sekitar kita. Dari langkah kecil, tumbuh semangat besar. Semangat untuk selalu membangun negeri melalui karya, gagasan, dan kemandirian. Inilah perjalanan Yayasan Visi Nusantara Maju. Iya, jadi Visi Nusantara Maju ini diilhami oleh sebuah perjalanan panjang bangsa Indonesia, sehingga perjalanan panjang terkait dengan kemandirian bangsa, terkait dengan perjuangan bangsa, terkait dengan gotong royongnya bangsa untuk merebut berbagai macam ancaman-ancaman dihadapkan pada seluruh tahapan-tahapan yang menguatkan bangsa ini. Akhirnya saya memilih nama Visi Nusantara Maju. Ya, sebetulnya Visi Nusantara Maju itu kan masih amat sangat muda. Itu berdiri 24 Desember 2018. Nah, 24 Desember 2025 ini ya tepat 7 tahun gitu berdirinya Visi Nusantara Maju. 7 tahun bukanlah waktu yang singkat. Didirikan pada tahun 2018, Yayasan Visi Nusantara Maju hadir sebagai wadah kolaborasi bagi masyarakat yang ingin berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Nah, Visi Nusantara Maju ini kami beberapa anak bangsa ya didirikan oleh 5 orang. Yang pertama adalah saya, kemudian waktu itu Bapak Daniel Zuhron, kemudian Bapak Nugroho Notowisanto, kemudian Bapak Ahmad Labib, dan juga Bapak Toto Sugiarto. Itu para pendiri dari Visi Nusantara Maju yang namun dalam perjalanannya para pendiri itu menyebar. Kenapa kemudian kami mendirikan ini? Untuk siapa? Sebuah lembaga yang ingin hidup panjang itu kan kami dedikasikan untuk generasi masa depan. Saya pikir generasi juga bukan hanya sekedar generasi, tapi generasi yang kuat, generasi yang mandiri, generasi yang berdaya. Ya, saya pikir bagi lembaga yang berusia seumur jagung, amat sangat mudah sekali tentu belum memberikan ekspektasi yang sesuai harapan, terutama bagi saya. Tentu masih banyak mimpi-mimpi, masih banyak gagasan-gagasan yang belum bisa dibumikan oleh Venus. Nah, walaupun demikian, saya pikir saya dengan kawan-kawan di Venus itu sudah berusaha untuk memberikan kontribusi terhadap masyarakat. Yang pertama misalnya, kita juga membangun narasi, membangun spirit kritis terhadap kemandirian generasi melalui lembaga studi Visi Nusantara yang saya pikir sudah hampir seluruh provinsi kita ada di sana. Nah, disitulah kemudian dinamika dialektika tentang kemandirian, narasi-narasi dibangun. Kemudian yang kedua, tentu saja kelembagaan ini akan kuat ketika mempunyai supporting finance yang cukup kuat. Venus ini mendirikan sebuah lembaga keuangan yang namanya Koperasi Serba Usaha Galang Visi Nusantara, yang saya pikir sedikit banyak sudah memberikan kontribusi untuk kemandirian masyarakat dalam perspektif ekonomi, perspektif UKM. Nah, kemudian Venus juga tentu dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang tangguh, sumber daya manusia yang kuat, sumber daya manusia yang mandiri. Itu kan tidak bisa kemudian dikelola biasa-biasa saja. Maka kemudian Venus mendirikan perguruan tinggi, Institut Teknologi dan Bisnis Visi Nusantara Bogor, yang insya Allah tahun depan sudah melakukan wisuda untuk angkatan pertama. Nah, ini kita mengambil core bisnis yang saya pikir mungkin tidak banyak dipikirkan orang. Yang pertama adalah bisnis digital, kemudian sistem informasi, dan entrepreneur. Kenapa kemudian
concern kita di sana ya karena tadi itu berbagai macam spirit kemandirian, berbagai macam spirit pemberdayaan itu harus kompatibel dengan dialektika sosial, dengan perangkat-perangkat instrumen-instrumen yang ada pada hari ini, baik ekonomi maupun entrepreneur ataupun teknologi. Nah selanjutnya sampai hari ini Venus juga memberikan sebuah stimulan-stimulan instan untuk penguatan sumber daya manusia dengan mengangkat anak asuh. Sudah sekitar 400 orang kita sekolahkan di tingkat TK, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Nah, artinya kita juga punya kontribusi terhadap penguatan pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu, dan itu dinaungi dalam sebuah lembaga namanya Venus Care. Nah selain itu untuk mendorong berbagai macam informasi-informasi ke publik, khususnya aktivitas Visi Nusantara Maju dengan berbagai macam organ taktisnya ataupun informasi-informasi nalar kritis di berbagai macam tempat, terutama yang ada jaringan LSPinus di provinsi, kabupaten, kota, maupun untuk mengembangkan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi, di bidang media, maka Venus sudah mempunyai VisiNews itu sebagai media yang menjadi cikal bakal berbagai macam ekosistem media di Visi Nusantara. Ada kanal YouTube Venus Forum, ada juga kemudian media-media online-nya, kemudian juga ada berbagai macam platform media sosial yang kemudian didorong dan insya Allah ke depan akan menjadi sebuah media yang kuat. Venus itu juga memang punya mimpi cukup besar untuk membangun ekosistem bisnis. Nah, maka saya pikir hari ini lembaga inovator dan inkubator bisnis sudah kita dirikan. Nah, namun saya pikir untuk membangun ekosistem bisnis yang cukup kuat butuh waktu, butuh berbagai macam gagasan, butuh orang-orang yang juga kuat dalam perspektif bisnis itu. Nah, selain itu Venus juga sudah mempunyai lembaga hukum, yaitu Venus Law Firm. Nah, Venus Law Firm inilah yang saya pikir selain untuk belajar teman-teman hukum dalam memandang dinamika-dinamika hukum, tapi juga untuk memberikan advokasi terhadap publik, terhadap masyarakat, sosialisasi, memberikan guidance agar memang publik paham. Saya pikir yang terakhir, tentu Venus sudah membangun berbagai macam skema-skema bagaimana kemudian Venus membumi. Nah, salah satu hal yang cukup signifikan yang kita lahirkan pada tahun 2025 itu, Venus ini mendirikan Venus Empowerment Space. Nah, Venus Empowerment Space itu sebuah lembaga, sebuah tempat, sebuah ruangan, maka disitulah talenta-talenta pengembangan akan dilahirkan. Pengembangan politik muda, pengembangan ekonomi muda, pengembangan pemikir-pemikir muda, pengembangan pejuang-pejuang muda dalam bentuk pemberdayaan kemandirian. Maka Venus Empowerment Space ini kita persembahkan untuk tatanan-tatanan pemberdayaan, tatanan kemandirian. Silakan terbuka. Kami percaya perubahan besar berawal dari niat kecil yang dijalankan bersama. Melalui pendidikan, gerakan kemandirian, dan pemberdayaan masyarakat, kami menyalakan lilin-lilin perubahan di berbagai pelosok negeri. Ya, saya pikir ya namanya sebuah gerakan anti mainstream, aktivitas yang tidak ikut kebanyakan orang. Tentu terkadang kita dianggap salah, dianggap berbeda, kemudian juga dianggap naif gitu. Nah, itu yang kemudian saya rasakan. Nah, oleh karena itu hal itu terlihat sekali dalam lembaga ini, baik kemudian di internal kelembagaan Venus misalnya, yang cepat pengen dapat uang secara instan, yang cepat pengen mendapatkan positioning yang cukup kuat, yang ya ingin segera gitu loh, tidak mau berproses. Ya, itu bagi saya sebagai kendala yang cukup besar. Nah, itu terjadi di internal Venus. Artinya kemudian tata pola kelembagaan itu juga harus kuat, dan saya ingin memberikan sebuah perspektif bahwa kekuatan, kemandirian, kebudayaan itu nggak pernah bisa terjadi kalau kemudian kita tidak berproses. Gitu. Nah, saya pikir tentu
kalau bicara gagasan, bicara ide, bicara mimpi, terlalu banyak mimpi yang belum dicapai, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Mimpi besar, saya mendirikan lembaga kesehatan, mendirikan lembaga-lembaga penguatan kapasitas sumber daya manusia yang bersifat vokatif misalnya. Tentu saya juga punya mimpi untuk memberikan kontribusi terhadap sistem agar memang demokrasi berjalan baik. Sistem pemerintahan itu mempunyai makna bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, mempunyai makna keberpihakan terhadap rakyat, mempunyai kontribusi besar bagi perubahan tatanan peradaban yang lebih baik. Ya, tentu mimpi-mimpi itu saya pikir mungkin saja saya tidak bisa meraihnya. Tapi yang bisa meraihnya adalah generasi-generasi setelah saya. Ya, yang pasti saya selalu berdoa pada dua hal. Yang pertama, ya mudah-mudahan Venus, baik saya maupun SDM-SDM yang terlibat di dalamnya, itu tetap diberikan konsistensi yang cukup kuat, diberikan keistiqomahan dalam menata spirit Venus yang tidak bengkok-bengkok. Menata spirit Venus dengan berangkat dari keberangkatan didirikannya Venus. Kita selalu berdoa, mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan komitmen. Gitu. Dan yang kedua, saya selalu berdoa, Allah sudah menjanjikan bagi orang-orang yang selalu berikhtiar sekuat tenaga, bagi orang-orang yang mau bertebaran di bumi dalam ikhtiar, bagi orang-orang yang bekerja keras, itu Allah akan memberikan jalan, akan memberikan kemudahan dengan caranya. Gitu. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kesulitan apapun, seterjal apapun jalan, setinggi apapun mimpi, sebanyak apapun rintangan dan tantangan, jika kemudian Allah sudah menjanjikan, maka Allah akan memberikan jalan kemudahan. Itu yang kemudian kami terus berdoa. Karena apa? Karena saya dengan kawan-kawan selalu berniat berikhtiar yang baik, memberikan yang terbaik, menata kelembagaan dengan baik, mempunyai orientasi kelembagaan baik, dan ya harapannya kemudian juga memiliki kontribusi yang terbaik. Gitu. Di usia 7 tahun ini, kami tidak ingin berhenti bermimpi. Venus akan terus melangkah, menebar inspirasi, menumbuhkan perubahan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Mari terus melangkah bersama, karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Doa-doa itu memang mudah diucapkan, tapi saya pikir akan sulit untuk dilakukan. Ketika kita minta kemudahan, nggak mungkin Allah berikan kemudahan jika kita tidak komitmen, jika kita tidak istiqomah, jika kita tidak punya niat baik, jika kita tidak punya niat tulus. Allah tidak akan memberikan kemudahan. Gitu. Ya Allah pun tidak akan memberikan jalan. Ya ketika kemudian kita tidak berikhtiar mencari jalan. Nah maka kemudian doa-doa itu saya pikir itu sebagai pengetuk pintu langit setelah kita berikhtiar, setelah kita bekerja keras agar memang mendapatkan restu, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sampai Pak. Rekrutmen itu